Shalom, selamat pagi saudara yang kasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 12 ayat 48 sampai 49. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan Allah mengubah hidup dan memimpin langkahku. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila seorang pendatang telah menetap bersamamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki dalam rumah tangganya wajib disunat. Barulah ia boleh bergabung untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai warga asli. Tetapi semua orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu hukum akan berlaku baik untuk warga asli maupun pendatang yang menetap di antara kamu. Saudara, dalam ayat bacaan hari ini diceritakan peraturan mengenai perjamuan Paskah. Dikatakan bahwa orang asing yang ingin merayakan Paskah bersama dengan umat Israel, ia harus disunat terlebih dahulu dan barulah ia boleh mengambil bagian dalam perjamuan. Setelah ia disunat, maka akan dianggap sebagai orang asli negeri itu. Namun, jika ia tidak disunat, maka ia tidak boleh makan korban Paskah. Dalam bagian akhir dari ayat bacaan kita hari ini di dalam ayat 49 di sana dikatakan bahwa satu hukum berlaku bagi orang Israel asli dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Saudara, melihat ini kita melihat terdapat dua hal yang ditekankan, yaitu mengenai sunat dan hukum. Orang asing perlu disunat terlebih dahulu agar dapat menerima perjamuan Paskah. Maksud dari sunat ini yaitu orang asing ini dikonversi menjadi umat Allah. Dan ketika ia dikonversi menjadi umat Allah, maka ia harus hidup di dalam hukum Allah. Ia telah menjadi milik Allah sehingga Allah yang berkuasa atas dirinya. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat Allah menerima siapa saja tanpa memandang latar belakang seseorang. Allah mengundang setiap orang untuk masuk dalam perjanjiannya. Meskipun demikian, namun Allah juga menginginkan adanya perubahan hati dalam diri seseorang. Kita perlu hidup dalam kekudusan dan taat kepada setiap perintah-perintahnya. Karena kita sudah menjadi milik Allah, maka marilah hidup dalam kekudusan dan mentaati setiap perintahnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah, sudahkah kita hidup dalam kekudusan dan mentaati setiap perintahnya? Jika belum, maka marilah berdoa kepada Allah, minta ampun kepadanya, dan buatlah komitmen untuk hidup dalam kekudusan dan mentaati setiap perintah-perintah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kembali Tuhan berikan kepada kami hari yang baru, kehidupan pada pagi hari ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Biarlah melalui pagi hari ini juga Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah menyertai memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami baca, melalui renungan yang kami renungkan, mengingatkan pada setiap kami untuk kami mentaati setiap perintah-perintah Tuhan dan hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini mungkin ada di antara kami yang kami masih belum hidup dalam kekudusan, kami masih belum menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Biarlah melalui renungan hari ini kami diubahkan, kami membuat sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan dan mentaati setiap perintah-perintah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan, Roh Kudus membimbing kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Sebentar juga Tuhan kami akan kembali melakukan setiap aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan sungguh-sungguh kami melakukannya dalam kekudusan dan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.